What's up homies, kali ini gue akan memberikan rangkuman alur cerita We Bare Bears The Movie. Film ini merupakan sequel dari seriesnya, tepatnya setelah lama tinggal di Goa. Buat kalian yang belum menonton alur cerita seriesnya dari season 1 sampai season 4, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau link yang ada di pojok kanan atas ini. Untuk penjelasannya, saya akan taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita recap, oke? Di awal film, kita diperlihatkan Baby Grace yang bernyanyi tentang dirinya yang lelah mencari tujuan hingga dia bertemu dengan Baby Panda yang terjebak di rel kereta. Ia tampak putus asa. Grace mencoba untuk menolongnya, tapi Panda tetap saja tidak bisa apa-apa dan menyerah. Hingga kereta datang menuju mereka, Panda langsung panik dan meminta Grace untuk membantunya agar terbebas. Teriakan mereka didengar oleh Baby Ice Bear. Singkatnya, Baby Ice Bear berhasil membantu Panda yang tersangkut, serta menggendong dua teman barunya untuk lari dari kereta. Setelah itu, Grace besar terbangun dan panik karena hari itu adalah hari spesial mereka. Mereka lalu bersiap dan pergi dengan terburu-buru untuk menjadi orang pertama yang memesan di sebuah truk makanan. Di dalam perjalanan, mereka sempat mengacaukan aktivitas orang-orang dan cukup membahayakan. Singkatnya, para beruang sampai di tempat tujuan mereka, yaitu truk makanan Lebon Putin. Kemungkinan hari spesial mereka itu adalah hari pertemuan pertama mereka, di mana Putin itu dari Kanada, dan mereka bertemu pertama kali di Kanada. Saat Putin mereka sudah disajikan, orang-orang yang terganggu akibat ulah para beruang pun marah. Untungnya Nom Nom datang mengalihkan pembicaraan. Orang-orang lalu berkumpul di dekat Nom Nom, sementara para beruang terdorong jatuh. Grace mengeluh karena orang-orang terkenal pasti bisa melakukan apapun yang dia mau. Grace lalu memiliki ide untuk membuat video yang harus ditonton semua orang. Sebelumnya mereka pernah membuat video lucu bersama untuk internet, tapi tidak memiliki banyak penonton. Ice Bear berkata ke Panda kalau dia memiliki ide. Ice Bear menyalurkan semua sistem komputer ke Goa, agar semua orang melihat live streaming mereka. Mereka bersenang-senang dan orang-orang awalnya terganggu, tapi lama-kelamaan mereka terhibur. Hingga aksi para beruang itu menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. Di esok harinya para beruang diadili karena tindakan mereka yang memuakkan. Para beruang hanya bisa meminta maaf. Opsir Murphy sudah berusaha membantu para beruang dan menyuruh untuk melupakan kejadian tadi malam. Tetapi datanglah seorang agen bernama Trot, di mana ia sangat menentang keputusan Murphy. Trot lalu mengambil alih kasus. Dia meyakinkan masyarakat tentang betapa berbahayanya para hewan di luar sana. Tetapi hewan-hewan itu tidak lebih parah dari para beruang. Masyarakat lalu setuju dengan keputusan Trot untuk mengurung para beruang di kandang khusus agar manusia bisa aman. Para beruang lalu diantar ke mobil pengangkut. Setelah masuk, agen Trot sempat beradu mulut dengan teman dekat para beruang, hingga dia sadar kalau mobil pengangkut telah pergi, sementara Opsir Murphy yang seharusnya menyetir malah masih ada di samping agen Trot. Agen Trot lalu panik, sementara para beruang akhirnya tahu kalau Charlie lah yang menyetirkan mobil dan membawa mereka ke sebuah hutan untuk bersembunyi. Para beruang tampak murung karena diusir, hingga Grace memiliki ide untuk pindah ke Kanada setelah melihat lembaran pemberian dari penjual Putin kemarin. Panda mengeluh karena mereka tidak memiliki paspor, tetapi Grace memberitahukan kalau beruang tidak butuh paspor. Setelah itu, Ice Bear dan Grace memodifikasi mobil polisi tadi menjadi mobil van hippie, karena hippie identik dengan namanya perjalanan keluar kota hingga keluar negara. Panda awalnya tidak setuju, tetapi saat ia sadar kalau dia ditinggalkan bersama Charlie, dia akhirnya ikut. The woods all alone forever and ever and ever and ever and ever. Mereka lalu memulai perjalanan mereka. Sementara agen Trot mengirim pasukan khusus untuk mengejar para beruang setelah tidak berhasil menemukan mereka di Goa. Tampaknya Trot sangat membenci beruang. Di sisi lain, para beruang melakukan perjalanan dengan lancar sambil berfantasi seperti para hippie di dunia nyata. Hingga mereka tiba di perhentian yang diadakan oleh pasukan agen Trot untuk menangkap para beruang. Para beruang panik karena sudah terjebak di dalam antrian. Mau tidak mau mereka harus menyamar menggunakan kostum hippie.
Sang pemeriksa pun langsung mengenali mereka dan menyuruh mereka menunggu, sementara dia akan menghubungi agen Trot untuk mengatakan kalau dia menemukan para beruang. Sementara menelpon, para beruang diam-diam pergi dari perhentian. Untungnya mobil di belakang mereka sangat mirip dengan mobil mereka yang membuat agen Trot marah kepada pasukannya. Para beruang yang berhasil pergi berselisih untuk menemukan jalur map yang dipakai. Hal itu membuat mereka hampir menabrak mobil lainnya dan membuat mereka jatuh ke jurang. Mereka yang jatuh lalu bangun di malam harinya dan mendapati mobil mereka rusak parah. Saat mereka bertengkar, Gris mendengar suara di sekitar mereka. Itu sebuah rumah pohon. Salah satu hewan yaitu sapi drama mengira mereka melupakan password untuk masuk, dan sapi itu membantu mereka. Tempat itu adalah tempat pesta untuk hewan terkenal. Okay, we're in. Let's go. Untuk detail film ini gua akan buat di video lainnya, oke? Saat mereka berpesta, salah satu hewan yaitu Pizza Red mendapati mereka tidak memiliki followers. Para hewan-hewan pun kaget dan berencana untuk melaporkan mereka. Gris langsung mengatakan parlay untuk perundingan antar dua pihak. Para beruang lalu curhat kalau mereka diusir dari tempatnya karena mereka beruang. Para hewan lainnya pun mulai mengungkapkan keluhannya satu persatu. Lalu mereka membantu para beruang, mulai dari memperbaiki mobil van mereka dan mengizinkan para beruang untuk menginap. Saat tidur, Gris lagi-lagi bermimpi buruk, yang membuatnya terbangun dan keluar untuk mencari angin. Hingga Gris mendapati kalau mereka sudah dikepung oleh agen Trot dan pasukannya. Akibat Pizza Red melaporkan mereka dengan imbalan followers. Untungnya para hewan membantu mereka untuk mengalihkan perhatian, sehingga para beruang bisa pergi menggunakan van mereka yang telah diperbaiki. Bahkan mobil mereka ditambahkan fungsi khusus, yaitu tenaga lava yang dapat membantu mereka di keadaan darurat. Singkatnya, para beruang berhasil pergi, namun Trot dan pasukannya ternyata sudah tepat di belakangnya para beruang. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Para beruang berhasil menyingkirkan banyak mobil menggunakan cairan lava di mobil van mereka, hingga menyisakan mobil agen Trot. Agen Trot berhasil menabrak mobil para beruang yang membuat panda hampir terjatuh dan hampir ditangkap oleh agen Trot, dan juga HP panda terjatuh. Setelah itu, Opsir Murphy berhenti karena jalan buntu, sementara mobil para beruang terjatuh. Untungnya, panda tidak sengaja menekan tombol terlarang yang membuat mobil mereka terdorong ke atas kembali. Singkatnya, mereka berhasil menghindari kejaran dan melanjutkan perjalanan mereka. Singkatnya, mobil mereka rusak. Untungnya, mereka sudah tepat di depan tujuan mereka. Mereka lalu bertumpuk dan disambut oleh sang penjaga. Tapi mereka tidak memiliki paspor, yang membuat mereka panik karena tidak bisa masuk. Panda lalu marah dan berdebat dengan Gris. Momen drama pun terjadi. We're not brothers, Grizz. We're just a bunch of dumb bears who made up some story to make ourselves feel better. Saat berdebat, agen Trot akhirnya mengepung mereka karena menemukan HP panda. Para beruang lalu dibawa ke Animal Research Center. Panda lalu dikurung untuk dikirim ke Cina, sementara Ice Bear dikirim ke Kutub Utara, dan Gris tetap dikurung di sana. Agen Trot ini sepertinya memiliki masa kelam akibat beruang, mungkin kehilangan keluarganya atau kejadian lainnya. Tidak mungkin dia melakukan hal yang berlebihan seperti ini dengan tanpa alasan. Gris yang dikurung dengan beruang coklat lainnya pun bersedih, hingga dia disadarkan oleh dirinya waktu kecil untuk mengingat janji mereka dulu. Roars for life on 3. 1, 2, 3. Roars for life! Gris lalu bersemangat dan keluar dari kandang serta membebaskan para beruang coklat lainnya. Mereka lalu pergi untuk membebaskan panda dan Ice Bear yang belum dibawa ke tempat asalnya. Agen Trot kaget. Dia lalu mengancam para beruang menggunakan tongkat listrik. Untungnya Gris berhasil melempar kapak ke Ice Bear dan membuatnya terbebas dan membebaskan panda. Trot lalu dikepung hingga terbawa ke dalam kurungan. Para beruang lalu ingin pergi, tapi ternyata hutan sudah terbakar akibat kawat listrik yang membakar pohon. Gua berteori kalau para beruang coklat ini adalah korban kebakaran sama seperti Gris waktu kecil. Mereka terlihat trauma dengan kebakaran. Dan agen Trot juga mungkin menjadi alasan terbakarnya hutan tempat tinggal Gris dan beruang coklat lainnya dulu. Untungnya, Opsir Murphy berhasil membawa helikopter. Tapi karena apinya sangat besar, para beruang harus bertumpuk untuk mencapai helikopter. Mereka semua berusaha. Orang-orang juga menonton berita tersebut.
Mereka yang dulu membenci beruang akhirnya kasihan. Saat Gris sudah ingin mencapai helikopter, Agen Tro ternyata naik lebih duluan. Untungnya Opsir Murphy berhasil memborgolnya dan para beruang berhasil mencapai helikopter. Lalu mereka dibawa ke tempat yang aman dan mereka lalu diobati, sementara Agen Tro ditahan. Saat mereka kembali, mereka disambut oleh orang-orang dan kita diperlihatkan para manusia dan para beruang hidup berdampingan. Ending yang sangat aneh. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa kalau ada hal yang keliru di video ini. And have a nice day.